Selanjutnya tentang hukum dalamnya mulut. Dalamnya mulut ini bagaimana? Mulut di dalam ini, dalamnya mulut, dakhilul fam. Dalamnya mulut ini memiliki dua hukum. Jadi dalamnya mulut ini juga dalamnya hidung dengan mulut, dalamnya ini memiliki dua hukum. Kadang memiliki hukum masuk anggota dohir, kadang memiliki hukum masuk anggota batin. Ketika mulut dengan hidung itu saat memiliki hukum anggota dohir, maka terkaitlah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum dohir. Ketika mulut atau hidung ini suatu saat memiliki hukum anggota batin, maka terkaitlah hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum batin. Jadi ada dua hukum, dakhilul fam wa dakhilul anfi. Dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu kadang memiliki hukum sebagaimana anggota dohirnya badan, kadang memiliki hukum sebagaimana anggota dohirnya badan. Maksudnya bagaimana? Kapan dinisbatkan, dihubungkan mulut dengan hidung itu memiliki hukum dohir, itu ketika berkaitan dengan masalah muntah kalau mulut, atau masalah mengeluarkan ingus kalau hidung. Jadi misalnya ketika muntah itu sudah keluar dari dalam tubuh nyampe kepada mulut, maka itu sudah membatalkan puasa meskipun belum keluar daripada mulut, karena saat itu mulut sedang memiliki hukum dohir. Atau ketika ingus sudah ada di hidung kita, ternyata kok kita telan lagi, hirup lagi, maka itu akan membatalkan puasa. Kenapa? Karena saat itu hidung sedang memiliki hukum dohir, sehingga apa-apa yang ada di dohir tidak boleh ditelan ke batin saat berpuasa, sehingga membatalkan puasa seperti itu. Jadi pada saat itu mulut dengan hidung itu memiliki hukum dohir. Kapan? Atau ketika terkena najis, mulut misalnya terkena najis, dalamnya mulut terkena najis, dalamnya hidung terkena najis, maka saat itu wajib dibersihkan, wajib disucikan. Kenapa? Karena ketika dikaitkan terhadap najis, mulut itu sama hidung memiliki hukum batin, memiliki hukum dohir, sehingga apa-apa yang terkena najis di tubuh ini yang itu merupakan anggota dohir, anggota dohir itu anggota luar, itu wajib dibersihkan. Jadi ketika ada najis di dalam mulut, karena mulut ini ketika dikaitkan dengan najis itu masuk dalam anggota luar atau anggota dohir, maka sama saja ketika tangan terkena najis, karena tangan itu masuk dalam anggota dohir atau anggota luar, sehingga wajib disucikan. Seperti itu. Itu sisi di mana mulut dengan hidung memiliki hukum anggota luar atau anggota dohir. Sekarang, kapan mulut dengan hidung itu memiliki hukum anggota batin? Itu ketika dikaitkan kepada satu, air liur. Jadi air liur itu yang ada di mulut, meskipun kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mulut ketika dikaitkan kepada air liur, mulut saat itu masuk dalam anggota batin, sehingga meskipun air liur itu ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi masuk dalam anggota batin. Bukan tanpa alasan ulama memilah seperti ini. Kenapa ketika dengan air liur kok mulut itu masuk dalam anggota batin? Ya karena repot kalau mau menjaga ludah. Saya ingat dulu waktu masih kelas 1 SD kalau tidak salah, saat saya puasa itu selalu mengeluarkan ludah, mengeluarkan ludah. Karena waktu itu saya memiliki pemahaman kalau menelan air ludah
itu akan batal puasa. Bagaimana repotnya kalau setiap ada air liur kita keluarkan. Jadi kalau mulut dikaitkan kepada air liur, maka mulut waktu itu memiliki hukum batin, di mana namanya anggota batin meskipun ditelan tidak apa-apa, anggota dalam sebagaimana darah yang mengalir di dalam tubuh kita ini. Seperti itu. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, kalau mulut ini dikaitkan kepada orang yang mandi junub, orang yang mandi jenabah, orang yang mandi besar, orang haid mau suci, orang junub mau mandi besar, seperti itu, maka mulut waktu itu memiliki hukum batin, sehingga ketika kita mandi wajib tidak usah menyampaikan air ke dalamnya mulut, karena pada waktu dikaitkan dengan hukumnya mandi besar atau mandi wajib, mulut itu memiliki hukum anggota dalam, yang mana tidak wajib kita menyampaikan air itu ke dalam mulut. Seperti itu. Itu tentang hukum dalamnya mulut.